aku nih hidup kayak punya keluarga tapi kayak ngerasa aku anak yatim piatu gitu. Ini demi Allah aku ngomong, aku pernah bilang sama sahabat aku, di saat aku belum bertemu sama seorang Vicky Prasetyo, aku bilang sama beliau, aku panggil Uncle Pin kan. Uncle, jika suatu saat aku meninggal duluan, tolong urus jenazah aku, tolong urus kain kafan aku, tolong aku. Pokoknya aku pengen jenazah aku tuh ada yang ngurusin gitu, karena aku nggak tahu harusnya di saat aku meninggal nanti siapa yang ngurusin aku, karena aku ngerasa aku kayak nggak punya keluarga, aku ngelakuin semua sendiri, apa segala macam sendiri, sampai yang aku mikir masa sih harus mati sendiri juga. Kalau saat ini ayah kamu atau papa kamu sedang menyaksikan dan kamu berkesempatan untuk bisa bicara dari hati ke hati, apa sebenarnya yang mau kamu sampaikan sama papa kamu? Aku cuma bilang aku kangen sama papa, aku sayang sama papa, dan kalau aku ya salah, aku minta maaf, tapi janganlah kesalahan aku itu akan menghambat kebahagiaan aku ke depannya gitu. Jadi maksudnya menghambat bukan berarti papaku sebagai hambatan, enggak, cuma aku pengen kayak perlakukan aku seperti anak adik-adik aku yang lain gitu. Aku juga anak papa. Kamu sayang banget sama adik saya, Mama. Saat waktu aku pergi keluar kota sama Vicky Prasetyo, waktu itu aku pulang dari Bali abis kita syuting abis kita foto pre-wed. Waktu itu pulang kita naik pesawat, di situ turbulence parah banget. Aku tuh takut banget naik pesawat sebenarnya. Dan saat turbulence itu aku pegang tangan dia. Demi Allah, aku mikir kalaupun memang saat ini memang hari terakhir aku untuk yang melihat dunia, tapi paling nggak kalau emang ada apa-apa, aku paling nggak mati dengan bersama orang yang aku cintai. Berarti segitu sayang aku sama dia. Bisa sampai sedemikian? Tahu. Dia tahu bagaimana kalau aku udah sayang sama orang. Every night in my dreams I see you, I feel you. Ada kain, ada. Oh jadi salah tempat, ini lagi guru vokal atau apa? Ini nuansa pernikahan kan baru ya, lamaran-lamaran. Jadi mungkin aura romantismenya masih keluar ya, Dok ya? Pasti dong. Siapa yang mau nikah? Adiknya sama Ibu Kalina, suster kami. Waktu lamaran saya sama adik dokter kemana? Iya. Saya lagi ada di apartemen, lagi berdoa supaya kamu tuh berjalan dengan baik. Oh, jadi waktu itu kenapa jadinya lancar? Karena dokter pakai lilin apa jaga-jaga Ya, gitu? itu mah babi ngepet. Nah, panggilan tugas Loh, Bu ini Suster. siapa? Nah, ini pasien kita kali ini yang kemarin kan bilang udah selesai masalahnya. Nggak taunya tetap masih punya Ribet masalah. banget ya Mau Anda, datang Ibu. lagi makanya. Oh, ini jadinya pasien. Pasien. Saya pikir sales properti. Hei. Oh, bukan, maksudnya apa? Udah tes semuanya, Saya aman sudah semua. tes, aman, negatif. Oke, udah semprot-semprot. Semprot-semprot sudah, Oke. yes. Udah semuanya Boleh buka ya? masker? Yes. Boleh, silakan. Oke, buka. baik. Biar orang ngeliat. Dalam hitungan 3, 2, 1. Staf Ali, saya sepertinya udah melihat masa depan saya. Nggak suram kan? Ini wanita seperti idola saya, Evita Peron. Rambutnya kita peron sih, dokter. Bener. Oh my God. Don't cry for me, Argentina. Iya. Evita Peron, presiden berasal dari Argentina. aslinya dia adalah orang Argentina. Kuba. Luar biasa, ternyata dia tinggi sekali ya wawasannya Dia ya. itu teman dari Fidel Castro. Makanya Kuba. Dulu pergerakan utama sebelum dia ke Argentina di Kuba, dia bareng juga sama Che Guevara. Makanya salah satu vokalis ada Rise Against the Machine, band-band Amerika, itu nyiptain lagu judulnya Killing in the Name, itu untuk respect terhadap Che Guevara. Che Guevara itu pemimpin pemberontakan ya. Iya. Partnerannya. Kita nggak sama melihat si dari itu sisi tuh. yang dia lakukan, tapi dari sisi dia bisa melahirkan doktrin untuk orang menjadi militan dalam berjuang. Luar biasa loh, dokter. Makin hari saya makin Wawasannya terkagum. lumayan ya.
misalnya saya jodohan dengan dokter Faiki, Berarti kita saudara. Nanti bisa double. Iya, double diner. Kamu kan itu. Begitulah cara otak pria bekerja, ya. Segala sesuatu larinya ke bawah terus. Kalau wanita, Kalau wanita ke hati, dokter. nah ini cepet tektokannya enak nih. Udah mulai jago ya. Udah mulai belajar, dokter. Udah mulai jago ya. Nah, Oke. ini gimana? Mungkin diceritakan. Oke. Dia lagi berpikir-pikir mau menikah juga nih, jangan-jangan nih. Dalam waktu dekat ini. Karena melihat suasana Gara-gara begitu kemarin harum dan lamaran bahagia aku. mungkin. Jadi sebenarnya ya pada saat saya hadir di lamarannya Kak Alina, saya itu merasakan suasana cinta yang luar biasa sekali. Oh karena kamu ini ya, saya lihat tadi di digital kan disiarkan langsung di dapur bincang online ya. Betul sekali. Channel keren banget, Hostnya dokter. kan? Wah, Itu top apa? banget. Dapur Bincang Online channel YouTube paling keren sekarang. Sepakat Udah itu. bagus, udah semakin terdepan ya. Alhamdulillah. Oh, datang ya? Datang. Apa yang kamu lihat di lamaran adik saya? Aduh, itu yang namanya baru pertama kali saya ngeliat yang namanya Vicky Prasetyo dari mata dan kepala saya sendiri. Gimana rasanya kayak ingin melindungi seseorang. Karena ada satu adegan yang saya lihat ya pada saat Kalina mengatakan kurang lebih ya, saya ingin berada di pelukan kamu pada saat saya mengembuskan nafas terakhir saya. Kurang lebih seperti itu. Vicky tuh kayak gini loh, kayak saya pingin melindungi kamu begitu fragile ke Kalina, tapi ya ada kan momen laki-laki tuh yang harus menahan diri antara harus be a man, tapi at the same time tuh pingin, hai, saya akan memberikan segala halnya untuk kamu, itu. Tapi memang terpancar ya kebahagiaan. Itu mungkin salah satu yang membuat kamu juga ingin Agak-agak tertular Tertular. gimana. Tapi saya lihat dari informasi security secara sistem amandemen PBB mengabarkan ya, kamu bawa kekasih kamu ya. Oh iya. Kok ada Oh, bawa nggak tahu masuk? aja sih. Masuk. Kenapa? Apakah dia ingin menyaksikan langsung sebenarnya fenomenal lamarannya atau karena lebih Ingin khawatir, mendampingi takut saya. pendampingnya malah ketemu jodoh di situ? Ya kan kita nggak tahu khawatirnya dari mana. Kali itu aku nggak karena lagi saking tapi kamu memang kelihatan waktu itu glowing sih. Glowing sekali. Iya. Terus apa yang kamu sampaikan itu memang benar-benar Itu memang menurut dari aku hati. sangat luar biasa bagus. pihak dari Saat hati. kalau kamu nanti mengenjamkan mata terakhir, Oh itu tuh kalimatnya. bukan ini, maaf. Adeknya. Versi lebih jeleknya dari ini dikit ya. Tapi sih jujur ya, saya sebagai seorang kakak dan juga insya Allah akan menjadi kakak ipar kamu, saya cukup bingung sebenarnya. Kok jadi bingung bukannya? Maaf saya harus sampaikan ini. Maaf sekali lagi, bukan untuk maksud saya membuat kamu tidak nyaman atau tidak, ataupun membuat suasana kita tidak nyaman. Keluarga saya pada saat itu lengkap. Di situ ada Ibu Emma Fauzia. Emma Fauzia adalah ibu kandung saya juga. Ibu juga dari Vicky Prasetyo. Di situ ada, saya tahu, tante saya, ada om saya, ada juga adik-adik saya, adik ipar saya. Maaf, pada saat itu saya nggak melihat, saya nggak tahu ya, ayahnya Kalina, ibunya Kalina, siapapun keluarganya Kalina, adiknya atau siapapun, saya nggak melihat. Jadi saya boleh mengatakan bahwa pada saat itu ada sesuatu yang ketidaknyamanan buat saya. Karena penghormatan itu lahir, pernikahan bukan hanya dari dua insan yang saling berat untuk menjadi rumah tangga. Tapi dua keluarga besar juga yang akan bersatu. Kita mau bersatu dengan siapa sementara kita tidak bisa melihat wujudnya. Kalau dokter memang bijak, menerima suatu keluarga kan menerima seluruhnya keluarga tersebut. Justru saya mau menerima. Apapun yang mereka lakukan kan. Justru di saat saya mau menerima seluruh keluarganya, keluarga bagian mana yang harus saya terima? Jadi gini, kalau misalkan kamu dan waktu itu juga datang juga kan staf ahli juga, di situ ada kata-kata aku yang harus diluruskan juga, yang banyak orang berpikir aku tuh katanya sejak dari kecil aku baru merasakan kebahagiaan. Terus ada orang yang banyak bilang, loh Aska apa? Dengan kehadiran Aska emang gak bahagia. Yang saya maksud itu bukan anak aku gitu. Jadi kayak gini, aku melihat ada satu siriknya aku di situ. Jadi maaf ya, jadi pasiennya gitu kan. Aduh, kamu duduk sini aja deh, aku ngeri kamu jatuh di sana. Beneran deh. Aduh, ya Allah, nangis lagi Ini ya. tukar. Boleh Ya. pinjam jasnya nggak? Oh, Biar iya. kelihatan agak praktekan dikit gitu.
Kenapa sih? Coba. Jadi gini, saat lagi Maaf ya, kamu nggak keberatan kan untuk nggak saya apa-apa, menanyakan nggak ini? apa-apa. Jadi biar juga meluruskan juga kata-kata aku di situ. Kenapa saat aku kecil, aku tuh saat lamar kemarin aku ngerasa bahagia gitu. Baru merasakan kebahagiaan karena ada siriknya aku dengan kumpulnya keluarga dari Mas Vicky. Di situ ada ibu, ada adik-adik, ada semualah kayak gitu. Sampai ada anak-anaknya juga. Sedangkan aku di pernikahan aku yang pertama, aku nggak ada ayah aku. Yang saat itu juga sebenarnya ayah aku tuh bilang dia mau menjadi wali nikah. Tuh. Nah yang kedua, di saat aku datang ke rumah papa, saat itu maaf banget ini bukan menjelekan keluarga aku, nggak bagaimanapun juga. Beliau ayah aku sendiri, cuma apa ya, yang kedua papa ada gitu, papa ada tapi mama nggak ada. Yang ketiga terakhir kemarin memang karena mama aku kan dalam keadaan sakit, aku nggak mau mengecewakan mamaku juga, aku mengikuti kemauannya untuk aku segera menikah. Tapi di situ papa aku nggak ada. Dan sekarang yang benar-benar aku merasa, ya Allah, aku mau ini yang jadi terakhir untuk aku gitu. Tapi keluarga aku juga nggak ada, bahkan aku ngerasa kayak apa ya, aku nih hidup kayak punya keluarga tapi kayak ngerasa aku anak yatim piatu gitu. Mamaku memang lagi sakit keadaannya gitu. Ini demi Allah aku ngomong, aku pernah bilang sama sahabat aku, ada sahabat aku Alvin Adam, dan mungkin gak banyak orang yang tahu juga. Di saat aku belum bertemu sama seorang Vicky Prasetyo, aku bilang sama beliau, aku manggil Uncle Pin kan, Uncle, jika suatu saat aku meninggal duluan, tolong urus jenazah aku, tolong urus kain kafan aku, tolong aku, pokoknya aku pengen jenazah aku tuh ada yang ngurusin gitu, karena aku nggak tahu harus di saat aku meninggal nanti siapa yang ngurusin aku, karena aku ngerasa aku kayak nggak punya keluarga, aku ngelakuin semua sendiri, apa segala macam sendiri, sampai yang aku mikir masa sih harus mati sendiri juga gitu loh. Jadi kayak bahkan memang anak juga sama papa, mungkin kalau anak aku kan dia masih kecil belum mengerti apa-apa, aku nggak mau menyalahkan Aska karena aku tahu Aska juga pengen yang terbaik untuk ibunya. Jadi ya mungkin dia merasa dengan melihat masa lalunya Mas Vicky, jadi dia berpikir dia takut aku kecewa lagi dan segala macamnya itu. Dan aku apa ya, kayak aku cuma ada sahabat-sahabat aku aja di situ gitu loh, yang aku ngerasa orang lain menjadi saudara tapi saudara sendiri jadi orang lain gitu. And I don't know why keluarga aku tuh kayak, sampai aku tanya sama papa aku, pernah aku, kalau memang aku punya salah, aku pengen banget papa kasih tahu satu aja kesalahan aku, apa yang bikin papa tuh kayak sama aku kok kayak begini gitu. Jujur, kenapa aku tuh milih Vicky juga, karena aku merasa aku menemukan sosok laki-laki yang bisa jaga aku, karena aku pengen banget ada orang yang jaga aku, karena aku capek sendiri gitu aku. Kamu sendiri, maaf, Karina udah berkomunikasi sama papa kamu? Aku coba ke rumahnya, tapi ya aku telepon adik-adik aku tapi nggak ada yang angkat teleponnya. Aku bahkan sampai telepon adik ipar aku tapi nggak ada yang angkat. Dan mungkin salah satu sahabat aku juga tahu gimana perjalanan hidup aku. Apakah mungkin kurang setuju antara pernikahan kamu dengan Vicky, atau memang sebelumnya kamu sudah kurang baik komunikasi keluarga? Aku nggak tahu, mungkin aku juga punya salah di sini ya. Mungkin aku punya salah sama keluarga. Kalaupun emang aku punya salah, aku minta maaf sama papa. Aku minta maaf sama keluarga besar aku. Tapi bagaimanapun juga, aku juga pengen bahagia, bukan bahagia bersama suami aku nanti. Aku juga pengen ada keinginan yang gimana ya. Kalau kamu disuruh berasumsi gitu ya, itu kenapa gitu? Aku nggak bisa cerita di sini kenapanya, karena bagaimanapun juga dia adalah ayah aku gitu. Karena kalau pemikiran aku ya, cuma balik lagi memang mungkin aku punya salah gitu. Kalau aku punya salah, aku minta maaf banget sebesar-besar sama keluarga aku. Mungkin aku juga bukan anak yang, aku tipe yang cuek atau apa kayak gitu, tapi bukan berarti aku ngerasa yang jangan tinggalin aku gitu. Aku juga pengen di saat sakit juga ada yang nanya kabar aku, ini bahkan gak ada yang nanya kabar aku sama sekali. Maaf Karina, kalau kita flashback ke belakang, semasa kecil kamu, ayah kamu sosok orang yang seperti apa untuk kamu?
Dia ayah yang luar biasa. Beliau ayah yang sayang sama anak-anaknya. Tapi balik lagi, papa sama mama aku cerai saat aku umur 4 tahun, umur 5 tahun. Dan aku harus tinggal bolak-balik mama, papa. Rani kecil, aku kok dipanggil Rani kok di rumah. Rani kecil tuh kayak dewasa bukan saatnya gitu loh. Aku harus berpikir sendiri, semua sendiri, sampai aku merasakan sesuatu yang harusnya tidak, yang menurut aku tidak aku rasakan saat itu seharusnya gitu. Jadi kayak makanya kalaupun nanti aku kan nikah sama Mas Vicky juga punya anak dan akan menjadi anak sambung buat aku akan menganggapnya bukan anak tiri aku, tapi memang itu anak aku juga. Selain gitu. ini, papa kamu mungkin ada masalahnya dengan Vicky-nya atau dengan Karina pribadi nih? Mungkin kesalahan ada di aku. Anggap aku yang salah, tapi apakah harus seperti itu yang harus aku terima gitu loh. Jadi Berarti Kak Kalina bukan karena Vicky-nya? saat aku cerai sama yang pertama pun nggak ada yang nanya ke aku kenapa dan mengapanya. Aku jujur capek untuk nangisin ini gitu loh, karena menurut aku hidup aku tuh kayak apa ya. Bahkan aku berpikir sebelum ketemu sama Vicky, aku mati pun nggak akan ada yang nyari aku, bahkan nggak ada yang inget nama aku gitu loh. Saat itu aku berpikir. Jadi gini, sebenarnya hal yang paling baik ataupun manusia yang paling memiliki pekerti yang baik itu adalah seseorang yang selalu dia akan manut terhadap orang tuanya, karena biar bagaimanapun historis dia lahir ke dunia itu melalui ya rahim dari seorang ibu, dari perjuangan seorang ayah. Ini kan kita jujur, Klinik Cinta ini kan ditayangkan di digital. Pasti akan selalu melekat dan bisa akan kapanpun itu akan bisa dilihat dan ditonton nantinya. Kalau saat ini ayah kamu atau papa kamu sedang menyaksikan dan kamu berkesempatan untuk bisa bicara dari hati ke hati, apa sebenarnya yang mau kamu sampaikan sama papa kamu? Aku cuma bilang aku kangen sama papa, aku sayang sama papa, dan kalau aku ya salah, aku minta maaf, tapi janganlah kesalahan aku itu akan menghambat kebahagiaan aku ke depannya gitu. Jadi maksudnya menghambat bukan berarti papaku sebagai hambatan, enggak, cuma aku pengen kayak perlakukan aku seperti anak adik-adik aku yang lain gitu. Aku juga anak papa. Ya mungkin aku banyak kekurangan yang aku belum bisa membahagiakan orang tua, tapi bukan berarti aku tuh nggak coba, tapi aku mencoba. Cuma aku nggak bisa bilang yaudah anggap ini salah aku dan aku minta maaf sama papa, itu aja. Menurut kamu ini cara yang baik untuk meminta maaf ke papa kamu nggak lewat media ini? Aku nggak tahu ini baik atau enggak, cuma buat kita baik belum tentu buat papa aku baik, buat aku baik belum tentu buat keluarga dan adik-adik aku baik gitu. Tapi karena memang kapan hari pun waktu pas aku mau ke rumah papa, aku coba WhatsApp papa, bahkan nggak dibaca, telepon juga nggak diangkat, telepon adik aku juga nggak diangkat. Tapi di grup aku merasa disudutkan. Akhirnya Mas Vicky mengambil kesimpulan untuk supaya udahlah kita sama-sama kita berpikir udah jangan, aku nggak mau ada di grup itu karena aku nggak mau lagi yang nanti mempunyai pemikiran negatif. Jujur saat ini aku benar-benar menghindari banget pemikiran negatif. Kenapa? Karena aku udah capek. Mungkin orang menilai Kalina itu lebay atau apa atau alay segala macam, karena memang aku selama ini aku tidak merasakan kebahagiaan seutuhnya. I'm looking for my happiness, walaupun orang tuh berpikir tuh kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Iya, aku menciptakan kebahagiaan terhadap diri aku sendiri, tapi kadang-kadang aku butuh seseorang juga yang melengkapi kebahagiaan dalam hidup aku gitu. Dan aku mungkin lu tahu banget kayak gimana gitu, kayak apa sih? Kalina ini adalah sosok kalau di dalam pertemanan ya, adalah sosok individu yang selalu ada untuk teman-temannya dalam keadaan apapun. Solidaritasnya berarti cukup baik. Solidaritasnya, kesetiakawanannya dia ini sangat tinggi. Dan biasanya ya saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi orang yang bisa memberi lebih, itu benar-benar lebih, dia bisa memberikan waktu pribadinya dia 100% untuk temannya yang membutuhkan bantuan apapun itu ya, terutama bantuan untuk waktu, untuk tenaga, itu dia selalu memberikan. Bagi saya orang yang bisa memberikan itu karena dia tahu rasanya menjadi sosok yang terkucilkan, yang disendirikan, kesepian, sehingga dia tahu jangan sampai ada yang ngerasain seperti gue itu, so I will be there for you.
Itu Kalina yang saya kenal selama bertahun-tahun. Hanya sebenarnya kenal pasti kan Kalina sosok yang hanya bisa inilah ya, bisa menggambarkan seperti tadi. Waktu lamaran hanya bisa ngelihat nggak bahwa dia dalam kondisi kesedihan yang luar biasa karena tidak kehadiran keluarganya? Kalau boleh berkata jujur, itu sudah terlihat dari awal. Ada kebahagiaan tapi ada satu harapan di dalam diri Kalina yang harus dia pupuskan sendiri. Mungkin bisa dilihat beberapa micro expression dari Kalina yang ada satu bentuk harapan yang dia ingin lihat di dalam ruangan itu. Walaupun di dalam ruangan itu sangat minim kan, kita tamunya sangat terbatas, sangat private. Saat dia turun dari tangga, dia tersenyum, cantik sekali. Tapi aku bisa melihat di mata Kalina, dia melihat di deretan keluarga yang seharusnya keluarga dirinya, ada mungkin sosok-sosok atau wajah-wajah yang diharapkan hadir pada hari. Malah diisi sama sahabat-sahabatnya. Jadi ada suatu hal yang diharapkan tidak tercapai, padahal ini hari spesial yang tidak bisa diulang lagi gitu ya. Betul, dan ya memang seberapa besar kita berusaha untuk mengisi ruang itu sebenarnya tidak bisa tergantikan. Tapi ya itulah Kalina, orangnya selalu diem. Udah berapa, ini baru terjadi atau udah berlangsung cukup lama? Kalina merasa terkucilkan dari keluarganya lah gitu. Aku pribadi sih ngerasa udah dari sejak aku kecil. Tapi balik lagi, aku pernah dibilang sama dokter kalau aku tuh depresi. Bilang, masa sih masih kecil depresi? Bilang, makanya kalau ada juga orang yang bilang, aku ninggalin Aska ke Dedi, kenapa bukan dia ajak sama aku? Karena kan saat waktu Aska masih kecil, aku cerai saat Aska masih kecil banget. Ini demi Allah aku ngomong, karena aku takut aku gak bisa membiayai Aska. Aku takut aku gak bisa memberikan yang terbaik untuk Aska saat itu, karena aku nggak tahu aku harus kerja apa. Yang aku tahu, maaf banget ya, aku nggak mau jual diri aku untuk dapetin uang gitu. Aku haramin semua keturunan aku, bukan cuma 7 turunan aku, untuk makan hasil uang haram gitu. Dan aku kerja banting tulang, aku harus mikir gimana caranya supaya dapat uang, karena aku nggak tahu aku harus kerja apa saat itu. Aku coba belajar dari temen aku sampai akhirnya aku bisa dapetin uang. Kalau mungkin saat itu aku tuh udah bisa ngasihin uang, mungkin Aska bisa tinggal sama aku. Tapi aku saat itu aku nggak tahu harus kerja apa. Misalkan contoh kayak gini, aku sahabatan sama Anya udah lama banget gitu. Kalau misalkan Aska ikut aku dan aku nggak tahu harus makan apa, nggak mungkin aku tuh numpang ke temen aku gitu. Kalau aku bawa diri aku sendiri aja, aku bisa bilang, Nya tolong dong aku nginep rumah lu ya seminggu, gue lagi belum ada kerja atau segala macam. Tapi kalau aku bawa anak, gimana? Itu aku banyak banget ketakutan dan mungkin orang tuh berpikir, Kalina tuh pengen bebas, Kalina pengen begini, Kalina pengen begitu. Terserah. Dan aku, ini pertama kalinya aku ngomong. Sama kalinya gue sampai kaget lu bisa ngomong ini depan ini. Pertama kali aku ngomong karena aku capek. Aku capek jadi orang yang selalu dibilang aku salah. Aku capek dibilang sama orang kalau aku tuh alay, aku cari perhatian, aku cuma orang pengen begini, cuma pengen ngerasain laki-laki segala macam. Aku capek. Aku bukan kayak gitu. Aku cuma pengen bahagia, that's it. Aku pengen ngabdiin hidup aku sama pasangan aku, itu aja. Dan aku nggak dapetin itu dari yang sebelumnya. Mungkin aku juga salah, kenapa dengan aku gagal berkali-kali, aku lihat ke diri aku sendiri. Ya mungkin kalau aku juga pernah, aku ngerti lah perasaan kamu karena aku juga pernah ngalamin ya mungkin posisinya seperti kamu, dimana aku sama papa aku nggak gitu ya cukup ada konflik lah gitu. Tapi waktu itu aku memang sedih banget sih karena dikecewakan sama orang yang kita benar-benar sangat berharap terhadap dia gitu. Kemarin komunikasi terakhir pasca lamaran, maaf, Aska tahu Kalina udah lamaran? Aska tahu, poinnya Aska tuh mensupport aku. Apapun keputusan dari mamanya dia support. Cuma memang mungkin namanya anak kecil ya, yang dia kan belum mengerti banget dengan pemberitaan sebelumnya dari Vicky yang masalah segala macam. Dia cuma takut aja gitu. Jadi dia bilang untuk saat ini dia pengen melihat benar-benar seorang Vicky Prasetyo tuh benar-benar membahagiakan ibunya. Jangan sampai nanti ibunya tuh
seperti sebelumnya, gagal lagi dan gagal lagi, itu aja. Dan mungkin kalau misalkan memang kegagalan Mama membuat Aska malu, Mama minta maaf, tapi bukan itu yang Mama mau, itu aja. Aku ada cerita lucu ya dari waktu itu aku baca dari salah satu buku Buddha gitu ya, tentang seorang anak, seorang mantu perempuan punya mertua yang galak banget dan gak suka banget sama dia. Tiap hari dia disiksa sama mertuanya, disuruh ini, diomelin ini, apa semua, pokoknya bener-bener dia sampai udah stres banget, dia gak kuat, dia datang ke dukun, terus dia bilang, aku mau bunuh mertua aku, berikan aku racun katanya. Sama dukunnya dikasih nih racun, tapi harus diminum 30 hari berturut-turut, tiap sore diseduh di teh katanya. Nanti di hari ke-30 mertua kamu akan meninggal, kata dia gitu. Wah udah, terus tiap hari dia cari akal gimana caranya supaya bisa ngasih tehnya ke mertuanya. Hari pertama diajak ngobrol, masih nggak mau, tetap tehnya dikasih. Tiap hari dia kasih teh, terus mulai diajak ngobrol, hari keberapa dikasih teh, tetap diajak ngobrol terus, sampai akhirnya setelah hari ke-10 mertuanya mulai kok, mantu gue ternyata baik juga ya. Kok ternyata selama ini yang gue berpikir dia buruk apa semua segala macam, tapi ternyata dia tiap perhatian, tiap hari ngasih gue teh ini, padahal sebenarnya tehnya itu buat bunuh dia. Terus akhirnya mereka jadi akrab, hari ke-20 mulai ngobrol, hari ke-30, menjelang ke hari ke-30 dia baru sadar, gila tiap hari gue ngasih racun ke mertua gue dan ternyata mertua gue nih baik misalnya gitu ya. Dia lari ke dukunnya, terus dia tanya, dukun, gue gak jadi mau bunuh mertua gue nih, ternyata dia baik, gue ini selama ini gue yang salah misalnya gitu. Terus dukunnya cuma ngomong, tenang aja, itu cuma pemanis buatan buat kamu, supaya kamu bisa mendekatkan hubungan kamu lagi ke mertua kamu. Dan ternyata dia tidak seburuk atau tidak dua belah pihak merasa ternyata dia tidak seburuk seperti yang kita pikirkan. Jadi memang waktu aku dulu ada problem itu berat sih, tapi tugas kita adalah seperti itu, menyajikan teh tiap sore, ajak ngobrol terus, sampai akhirnya mungkin suasana menjadi cair kembali. Banyak hal yang aku udah coba lakukan, tapi mungkin balik lagi aku kurang untuk bisa membahagiakan keluarga aku. Dan seperti tadi aku bilang, aku minta maaf banget, cuma sanggupnya aku begitu. Jadi kalau misalkan memang apa yang aku lakukan untuk keluarga aku tuh kurang, ya aku minta maaf. Karena selama ini juga kan aku hidup sendiri, dalam arti udah aku gak mau bahas macam-macam, intinya jujur aku banyak berharap sama seorang Vicky Prasetyo, bukan harapan aku untuk materi, bukan, insya Allah materi bisa dicari, tapi aku udah lama gak ada, aku ngerasa kayak aku berjuang sendirian, gak ada orang yang menjaga aku. Banyak orang yang nuduh aku begini, banyak orang yang nuduh aku begitu, tapi dengan sosok beliau hadir dalam hidup aku berharap banget dia bisa jaga aku. Itu aja. Kamu sayang banget sama adik saya memang? Aku nggak bisa gambarin rasa sayang aku ke dia itu seperti apa. Kalau andai kata dalam ada situasi, ada dua hal pilihan. Kamu akan selamat dari kehidupan kamu, akan selamat dari kematian kamu, tapi dengan catatan kamu harus meninggalkan seorang pria, pasangan kamu, ya Vicky Prasetyo ini. Jadi begitu kau meninggalkan, maka kau akan selamat dari kematianmu dan akan hidup dengan sendirinya. Yang kedua, kamu akan bersamanya dengan dirinya, tapi hanya dikasih kesempatan hidup bersama selama 1 tahun, tapi setelah itu kamu akan mati berdua untuk selamanya. Kamu pilih mana kalau apabila ada dua pilihan ini? Jujur hati kamu. Saat waktu aku pergi keluar kota sama Vicky Prasetyo, waktu itu aku pulang dari Bali abis kita syuting abis foto pre-wed. Waktu itu pulang kita naik pesawat, di situ turbulence parah banget. Aku tuh takut banget naik pesawat sebenarnya. Dan saat turbulence itu aku pegang tangan dia. Demi Allah, aku mikir kalaupun memang saat ini memang hari terakhir aku untuk yang namanya melihat dunia, tapi paling enggak kalau emang ada apa-apa, aku paling enggak mati dengan bersama orang yang aku cintai. Berarti segitu sayang aku sama dia. Bisa sampai sedemikian? Gak tahu. Dia tahu bagaimana kalau aku udah sayang sama orang.
Tapi Kalina, mungkin kamu kan punya kemampuan untuk mencintai ya, kelihatannya. Luar biasa. Istilahnya kalau orang modern sekarang sebetulnya bucin lah gitu ya. Tapi mungkin juga ada PR yang mesti diselesaikan juga. Dan seberapapun pahitnya, seberapapun misalnya katakanlah tidak bersalahnya kamu atau apapun, PR ini kan harus jadi sesuatu yang perlu kamu perbaiki ya. Kalina Selesaikan. setuju, tapi saya harus bilang juga perjuangan Kalina untuk meluruskan kehidupan dia sebelum dia ketemu dengan Vicky Prasetyo itu sudah dia jalankan dengan sangat tekun. Untuk ke semua orang, ke keluarganya apalagi. Saya sampai bilang, bisa saya katakan, ada kata cukup juga sih kalau ngelihat keadaan lu. Tapi Kalina tuh tidak pernah putus semangat, dia bilang oke, dicoba lagi. Dan dia orang yang paling sering mengeluarkan kata maaf walaupun bukan salahnya dia. Sampai kita kadang-kadang teman-temannya tuh ngerasa, kan lo gak salah, kenapa lo yang minta maaf? Gak apa-apa, yang penting semuanya akur, yang penting semuanya damai, yang penting gak ada ribut lagi. Itu Kalina. Dan kalau aku ngeliat untuk menyelesaikan itu sebenarnya prinsipnya cuma satu sih. Pokoknya hari ini lebih baik dari kemarin. Apapun PR-nya itu, misalnya sama keluarga atau sama anak, Aku nggak tahu apa yang asal harus kamu aku bisa lakuin. melakukan satu hal yang lebih baik dari kemarin. Maaf aku potong, kalau sama anak mungkin aku banyak salahnya, aku mungkin juga bukan ibu yang baik untuk Aska, dan aku selalu minta maaf juga seperti yang lu bilang tadi. Dan sampai sekarang juga memang aku belum intinya belum bisa menjadi ibu yang bisa Aska banggakan. Tapi untuk menjadi seorang anak seperti yang tadi seperti aku bilang, aku nggak tahu salah. Aku pengen banget orang tua aku bilang, nih salahnya kamu di sini. Karena aku bukanlah tipe orang yang takut untuk minta maaf. Kalau aku salah, aku akan berani bilang aku salah dan aku minta maaf. Dan insya Allah aku akan perbaikin kesalahan aku. Dan aku benar-benar aku komit dengan kata-kata aku untuk memperbaiki kesalahan aku. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu di mana salah aku, gimana aku mau memperbaiki diri aku gitu. Ya, kalau aku karena sebagai sahabat ya, aku harus ngomong di sini bukan cuman kita pengen cari-cari tangis-tangisan atau kayak gimana. Kalau sebagai sahabat, PR beresin. Aku gak tahu PR aku di mana. Kamu punya pasangan gladiator yang bisa memenangkan begitu banyak hati orang. Ajarin bagaimana caranya supaya kamu bisa memenangkan hati keluarga kamu. Sesusah apapun, seberat apapun, tempuh caranya untuk supaya kamu bisa akhirnya. Saran aku, nanti juga aku akan bicara sama adik aku, temuin semua. Karena jangan sampai apapun itu, kita perang dengan asumsi dan pikiran kita sendiri. Bahkan itu akan menjadi penghakiman atas orang lain yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi dalam waktu dekat ini saran saya, hampir menuju di hari pernikahan kamu, luangkan waktu bersama, temuin apapun situasinya. Nanti saya juga akan bicara sama adik saya. Terlepas nanti kamu dapat restu atau tidak, minimal kamu udah ada proses berjuang di situ. Satu lagi, banyak orang yang bilang pasti, kenapa sih Kalina tuh curhatnya malah di digital, di sosmed, apa segala macam, bukannya langsung temuin orang tua, kayak sekarang ngomong tentang orang tua atau ketemu anak segala macam. Kalau masa anak, aku nggak lagi ngomong tentang anak, tapi aku bicara tentang orang tua. Aku coba untuk nemuin orang tua aku, tapi nggak ada. Dan kalau misalnya aku belum coba lagi datang, kenapa? Karena memang kesibukan aku saat ini, dan kemarin aku sempat sakit lumayan lama gitu. Jadi bukan berarti aku nggak mau datang ke orang tua aku, tapi memang di saat aku sakit banyak banget pekerjaan yang tertinggal yang aku harus kejar lagi gitu ibaratnya kan. Nah, memang waktunya aku aja belum ketemu Aska lagi gitu sampai sekarang. Mungkin insya Allah besok aku ketemu sama anak aku. Cuma gimana aku bisa menghubungi keluarga aku kalau misalkan ada penolakan gitu. Jadi minta maaf banget juga sama orang yang berpikir aku tuh lebay atau apalah, ngomong di sosmed segala macam kayak sekarang gini. Ya balik lagi bukan itu yang mau aku, cuma memang aku nggak tahu. Ya nggak apa-apa, semua kan itu hanya penyimpulan orang. Ya kamu tetaplah berdasarkan pendirian kamu. Jadi begini, kalau saran saya untuk meng-close kamu pada situasi hari ini adalah belajarlah untuk tidak pernah menjadi hakim atas
orang lain hanya dengan menghakimi pikiran kita. Itu sih satu. Saya lihat sosok adik saya orang yang selalu tenang saat dia dibully di dalam sebuah program. Saya lihat adik saya selalu tenang dalam setiap menerima rentetan hujatan. Bahkan beberapa kali ini hujatan yang dulu dibanjiri kini lebih banyak menjadi pujian. Jadi perlahan-lahan semua itu harus berubah berdasarkan dengan keinginan. Saya akan ngajarin kamu teori Mahatma Gandhi. Ini teori yang akan saya praktekkan sebenarnya sangat privacy, tapi ini untuk suatu hal yang akan menjadi lebih baik akhirnya. Silakan staf ahli pejamkan mata dan jangan pernah melihat. Pejamkan mata dan jangan pernah melihat. Anda rasakan ketenangan. Sekarang sebutkan 3 permintaan ataupun 3 yang kamu inginkan sampai saat ini yang ingin tercapai. Pertama, apa? Kedua apa? Ketiga apa? Setelah nyebutin ketiga, jangan membuka mata Anda sebelum sampai saya hitung kelima. Mengerti? Oke. Masih memejamkan mata? Sekarang sebutkan 3 permintaan. 1. Hidup lebih bahagia. 2. Hidup lebih bermanfaat. 3. Jadi berkat buat banyak orang. Jangan membuka mata sampai hitungan kelima. 1. 2. 3. Gue udah serius-serius. Selalu gue lagi yang kena bully nih. Nah itu dia ya, saksikan, thank you udah menyaksikan Klinik Cinta. Di mana saya sebagai staf ahli menjadi bulan-bulanan Dokter Sableng Cinta Faiki. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe.